stars overhead give us more to imagine. Eyes wide open. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, dan kali ini kita akan mereview penginapan lagi yang ada di Bogor, tepatnya Cijeruk. Nama tempat adalah Dragih Nature Camp. Jadi untuk trip kali ini pemesanan tiketnya itu, atau kita pesan kamarnya, kita lewat IG. Itu di situ ada kontak personnya, lalu kita pesan lewat WhatsApp. Dan kali ini gue review penginapan ini bersama adik gue. Siapa nama lu? Nama saya Adam. Oke. Dia tiktoker, influencer. Kalian cek aja di tiktoknya gitu. Nah, untuk pemesanannya tadi kita lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp kita pesan kamar, dan kita bookingnya itu langsung full payment ya. Dan untuk tipe kamarnya yang kita pesan kali ini adalah tipe yang cabin deluxe. Nanti kita akan sertakan videonya untuk review kamarnya. Tapi untuk yang pertama adalah kita bicara dulu perjalanannya atau rutenya. Jadi dari titik awal start itu dari CBD Cibubur, lalu kita mengarah ke Jalan Raya Bogor. Lalu menuju ke Kebun Raya Bogor. Habis ke Kebun Raya Bogor, kita melewati rute namanya Tajur Halang. Di perjalanan itu, setelah masuk Tajur Halang itu jalurnya lumayan mengesankan juga ya, Dam ya. Kayak gimana, Dam, jalurnya, Dam? Jalurnya itu kacau, kayak habis gempa gitu. Kayak habis kecelakaan kita jalan aja. Nggak gitu juga sih. Jadi intinya perjalanannya itu jalannya, rutenya menanjak. Dia menanjak. Lalu ada jalur-jalur kayak jalur makadam lah, kalau misalnya anak trail bilangnya makadam, kayak bebatuan gitu, tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Dan untuk jalurnya itu suasananya itu seperti ada hutan-hutannya gitu. Memang harus siap secara fisik, mental, dan motornya sendiri. Pokoknya untuk tanjakan apalagi yang ekstrim, jangan sekali-kali maju motor itu setengah tenaga, karena waktu itu perjalanan kita sempat pertengahan tanjakan itu kita setting drone untuk view, karena drone view yang kita pakai itu kecepatannya maksimal cuman mungkin 30-40 km per jam. Jadi ya kita nggak full speed tuh, yang berujung tengah-tengah tanjakan gasnya habis, jatuhlah gitu. Nanti kita cek ada videonya atau enggak ya, terekam atau enggak. Jadi gigi berapa tadi ya? Udah satu nih, kayaknya aman deh. Kita check-in itu di sini jam 2 siang, tapi sampai sini jam setengah 5. Yang mengakibatkan view sorenya itu kita nggak mendapatkan sunset, tapi ada pemandangan kabutnya. Pertama kita akan jelaskan dulu untuk video review kamarnya ya. Nah, ini
kita saksikan videonya. Dan ini dia kamarnya. Setelah di sini ada TV, smart TV dari Xiaomi. Lalu kita dapat juga PS3, kipas, mempunyai 2 kamar, ada 2, dan 1 sofa yang bisa dijadikan extra bed. Untuk colokan itu dia di sini juga disediakan 2 colokan dan 2 port USB. Di sini juga ada teko pemanas listrik. Di sini juga ada 1 colokan. Dan ada amenities yang sudah habis ya. Jadi ini review kamarnya, sebelumnya kita nggak sempat karena hujan, dan kita review pada saat mau check out. Untuk kamar mandinya seperti ini, kamar WC kloset duduk ya, ada hair dryer, dan ada juga cermin yang ada lampunya. Untuk kamar mandi sendiri, ternyata di sini untuk yang bagian shower belum terpasang karena mungkin ini baru dibuat kali ya. Tapi jangan khawatir karena ada ember besar di situ dan ada ciduknya juga. Jadi kalau kalian mandi nggak masalah seperti itu. Untuk airnya di sini tidak ada heater, jadi full air dingin dan rasakan sensasinya. Oke. Lalu ada exhaust 2, 1 di bagian kamar mandi dan 1 di bagian kamar seperti ini. Yang paling enak untuk tipe deluxe ini adalah bagian terasnya. Lihat, seperti ini, dengan pemandangan yang sangat bagus sekali, dan terasnya pun juga luas. Untuk terasnya sendiri, atapnya sampai depan ya, sampai depan situ. Namun kalau misalnya ada hujan, bagian depan nih yang ada meja-meja untuk bersantai di depan itu basah guys. Tapi untuk bagian teras, bagian tempat duduknya seperti ini, itu tidak basah, jadi aman untuk bersantai-santai ketika hujan. Dan untuk minumannya kita disediakan 1 botol full mineral ya, 1 galon nih. Mantap ya. Cuman yang ada di sini adalah lemari ya, lemari yang untuk menyimpan baju-baju kita nih. Di sini nggak ada. Tapi ruangannya cukup luas, luas banget. Jadi bisa untuk menaruh pakaian di sisi manapun. Nah, kalau misalnya kalian memiliki banyak gadget, banyak HP juga yang harus dicas, banyak peralatan, maka kami sarankan untuk membawa kabel roll tambahan. Untuk pemandangan sorenya itu gimana dan menurut lu, Dan? Jadi kan pas datang kita berkabut ya. Kabutnya itu pelan-pelan, awalnya jauh, jadi pemandangannya bagus. Terus sampai akhirnya kita nggak bisa lihat pemandangan pas awal-awal datang, karena habis gerimis juga. Jadi ya buat yang pecinta alam, kabut-kabutan, dapat juga sih. Tapi memang di satu sisi kita nggak dapat view sunset ya. Kita nggak view sunset karena benar-benar kabutnya tebal. Di satu sisi juga ada momen menarik ketika ada kabut. Jadi benar-benar tuh pemandangannya tuh terbatas banget kayak gitu. Terus juga untuk view-nya ya kita nanti fokusnya tentang pemandangan kabut gitu. Yang awalnya kita bisa ngeliat gunung, tiba-tiba gunungnya ngilang. Dan untuk yang tipe kamar yang kita pesan, cabin deluxe, itu worth it. Kenapa? Karena penginapan ini persis banget sampingan sama kafenya. Jadi kalau mau pesan makanan, atau pesan minuman, atau misalnya mau sarapan, itu deket banget gitu. Dan kita biasanya ngelompat pagar aja ke kafenya karena memang sedekat itu. Dan kalau misalnya pesan pun kita minta antar pun juga enak gitu karena deket gitu. Dan waktu itu lu pesan apa ya waktu itu ya, pas sore ya? Teh tarik. Kalau gue kalau nggak salah soda madu. Sebel cemilan juga ada di sini. Dan kita juga makan cemilan pas sorenya. Untuk kondisi malamnya, malamnya gimana Dan? Cerita lagi Dan. Jadi pas udah malam itu dinginnya udah kerasa banget. Jadi kalau misalkan orangnya gampang dingin kayak saya gitu, kurus, jadi nggak ada lemaknya, langsung ke tulang, itu menggigil. Jadi pakai jaket, masih dingin juga. Jadi udah pakai jaket, pakai
selimut masih dingin juga. Jadi buat orang gampang dingin, di sini dingin banget. Pemandangannya kira-kira menurut lu gimana pas malam di sini? Nah, kan di sini menghadap ini ya, ke pemukiman, jadi ada city view juga. Banyak lampu-lampu, kita di atas banget. Kita di atas, bawahnya city view, jadi pemandangannya itu yang utama, yang dilihat di malam hari, city view. Jadi setelah puas kita juga ngeliat memandangin city view, light ya. Kita di sini juga disediakan alat panggang buat manggang daging. Untuk alat grillnya, ini kita dapat juga lumayan lengkap nih. Ada buat manggang, ada buat rebus air juga ada. Nih, buat shabu mungkin bisa. Kompornya pakai kompor portable. Dan mendapatkan 2 botol gas portable juga. Kita bawa daging sendiri. Bawa daging sendiri. Sebenarnya bisa juga pesan di sini juga bisa pesan di sini. Tapi ya karena di rumah masih ada stok daging, ya udah kita bawa aja gitu. Toh alatnya ada gitu. Nah, pagi hari Dam. Pagi hari gimana tuh? Jadi pas pagi hari dinginnya masih kerasa buat orang gampang dingin kayak saya. Terus juga karena saya ketiduran, jadi saya nggak tahu pagi hari gimana. Kabutnya udah mulai reda ya. Clear. Jadi biasanya kalau misalnya malam hujan atau misalnya sore hujan, itu biasanya sih pagi-paginya cerah gitu. Jadi kita dapat pemandangan sunrise walaupun dia nggak dapat karena ketiduran. Tapi kita juga berhasil mengabadikan momen itu menggunakan drone view, dan juga kita pakai kamera HP juga untuk cinematic view-nya yang akan kita tampilkan kayak gitu ya.
Setelah kita menikmati pemandangan sunrise, itu kita mendapat sarapan. Sarapan itu dimulai dari jam 6:30. Untuk cabin deluxe ini kita mendapatkan 4 kupon makan, dan menunya itu di sini nasi goreng. Jadi bisa di packing, jadi kita bisa bawa ke kamar masing-masing ya. Untuk bagian fasilitasnya yang didapat untuk di Dragih Nature Camp ini, itu memang konsep awalnya kalau saya lihat di IG itu fokus pada camping ya, camping pakai tenda gitu, pakai apa namanya tuh yang kayak semi cottage tapi pakai tenda gitu juga ada. Karena konsepnya camping ya pasti nggak ada kolam renang gitu, jadi sini nggak ada kolam renang. Lalu untuk kamar mandinya juga yang kita pesan ya itu full air dingin, jadi nggak ada heaternya. Dan memang mungkin ya ini bangunan yang untuk yang cabin deluxe ini masih muda lah, masih baru. Kalau nggak salah kemarin jadi ya baru kemarin jadi ya, Langsung booking. terlihat kayak misalnya untuk kamar mandi sendiri itu kita kamar mandinya di dalam ya, jadi nggak di luar. Kalau camping itu kamar mandinya kalau nggak salah di luar dan dia digabung kayak gitu. Kita di dalam, tapi memang untuk kayak showernya itu masih belum terpasang sempurna gitu. Jadi tapi memang bakal diinstal ke depannya. Kemungkinan kita juga ambil shoot drone lagi untuk yang agak siang, karena kemarin kita sampainya jam 4 ya, jam 4 lewat, jadi kita nggak dapat view siangnya gitu. Minusnya kali ya, Coba mungkin yang sering ke hotel, kita kan dulu sering ke hotel ya, family gathering. ya, family gathering. Jadi kalau misalkan ke hotel biasanya itu ya disediain sikat gigi yang praktis, odol kecil. Di sini nggak ada, saya belum gosok gigi. Terus juga tadi dingin, buatnya gampang dingin, airnya juga dingin, nggak ada air panas ya di sini ya, di dalam. Nggak tahu di yang lain, jadi dingin banget. Oh ya, tapi untuk khusus kabin deluxe di sini memang nggak ada AC, tapi disediakan kipas angin juga. TV-nya juga smart TV ya. Pembeda dengan yang lain itu kita disediakan PS3 guys. Sini ada PS3-nya, karena mungkin untuk sebagian orang yang kesehariannya kayak gadget terus gitu kan, atau misalnya butuh internet banget, di sini tuh sinyalnya nggak ada. Jadi gua pakai Indosat Telkomsel, dia pakai Excel, itu nggak dapat sinyal sama sekali. Untungnya sih ada wifi, cuma tapi wifi-nya juga kadang kenceng, kadang enggak kayak gitu ya, karena ini kan pegunungan ya, di kaki Gunung Salak. Tapi bagi kalian yang pengen emang buat untuk melarikan diri gitu dari kota gitu ya, fine aja, malah enak karena emang nggak ada sinyal kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk yang bosen, wah nggak ada sinyal nih, nggak ada internet gitu kan, ya udah main PS aja gitu. Tapi ada waktu silent nggak sih yang buat nongkrong nggak boleh berisik? Ada nggak ya? Kurang tahu juga sih. Cuma tapi nanti kita juga sertakan kayak apa ya, katalognya. Di situ ada katalognya, untuk ada peraturannya, tata tertibnya, dan harga-harganya untuk yang terupdate ya, itu nanti kita sertakan juga. Oh iya, apa suara burung masih banyak banget pagi-pagi? Oh ya, jadi ya karena memang kaki Gunung Salak ya, jadi sorenya itu banyak banget suara tonggeret gitu ya, saling bersahutan. Malamnya juga jangkrik pun di mana-mana suaranya, dan pagi harinya banyak banget suara burung. Jadi burung itu ciutannya nggak berhenti tuh. Jadi kesan naturalnya bener-bener natur. Jadi Dragih Nature Camp memang nature kayak gitu. Ntar kalau misalnya
pengen tahu harga kafenya, ntar juga disertakan ya. Nanti saya minta list harganya. Untuk di kafenya juga sebenarnya ada juga sih buat makan. Itu view depannya langsung ke pemandangan begitu. Kalau lihat di belakang nih, kalau kelihatan nggak ya di video ya, itu juga ada pemandangan gunung. Itu gunung apa, Dam? Nggak tahu. Kita buta ya masalah gunung ya, kita nggak pernah tanya gunung. Krakatau. Krakatau ngaco nih. Yang paling parah tuh ya jalannya ya. Itu jalan utama nggak sih? Satu-satunya. Iya, kayaknya salah satunya. Kalau misalnya memang jarang banget untuk motoran terabas-terabasan ya, itu mungkin masuknya ke ekstrim ya. Jadi memang harus benar-benar persiapan motor tuh harus siap gitu. Tapi seru gitu. Itu jalur yang seru, pengalaman yang sangat seru menurut saya gitu. Jalanan tuh kayak curug yang jauh banget. Jadi kalau ke pemukiman yang jauh, curugnya tuh kayak batu-batu, hancur. Dan sebelumnya sih kalau ngeliat di video yang lainnya tuh sebelum kita kesini kan ada yang review 8 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Itu tuh bahkan yang kita nanjak itu tuh jalurnya tuh kayak di kampung kita tuh, yang di Gunung Kidul. Jadi kayak cuman jalur setapak kanan dan kiri buat tapak ban mobil doang. Tengah-tengahnya masih tanah atau rumput kayak gitu. 8 bulan lalu kalau nggak salah. Itu atau setahun yang lalu itu masih kayak gitu jalurnya. Tapi kalau yang sekarang itu dia sudah full di beton ya. Jadi lebih enak lah. Ini kali ya apa? Kebutuhan kalau misalkan mau beli Di rumah. nggak ada Alfamart, Indomart, jadi persiapan dari rumah Oh iya. semua. Ngemil-ngemil yang percikian, yang kemasan, mending prepare dari rumah kayak gitu. Ya, karena di sini mau Indomart tuh mau kemana gitu kan? Turun lagi. Iya, kalau misalnya cerah, kalau misalnya kabut ngeri juga gitu kan, malam-malam kita turun dari sini kayak gitu. Dan kalau misalnya emang yang nggak kuat dingin nih kayak dia nih, ya siapin aja kayak lotion apa gitu, kayak nyaklon lah atau gimana gitu, biar badan masih terasa hangat. Tapi sih walaupun jalurnya cukup penantang, tapi sih kita lihat sih pengunjung di sini tuh masih banyak kok yang pakai Matic ya. Masih banyak pakai Matic. Sebenarnya Matic pun kuat gitu, asalkan memperhitungkan beban ya, beban dari motor itu boncengan enggak, terus berapa beban yang dibawa kitanya tuh, peralatannya kayak gimana. Selama dia masih proper ya kuat-kuat aja, karena emang banyak di sini yang pakai motor Matic kayak gitu. Maticnya Matic Aerox. Nah, ya, Aerox juga ada, yang nggak cuma Aerox doang sih kayak gitu. Kecoa? Hah? Kecoa tahu? Ada kecoa masuk kan? Sebenarnya sih untuk serangga-serangga sih sebenarnya di dalam kamarnya nggak ada, tapi memang selama semalam dari sore dan malam itu kita ngebuka pintu terus gitu kan. Ini sebagai apa ya, sebagai sharing juga sih. Kalau misalnya memang mau di luar, sebisa mungkin tutup pintunya gitu, karena ini kan jalurnya jalur alam ya. Sebisa mungkin kalau misalnya emang kalian pengen nongkrong di luar, tutup pintunya gitu. Iya, kalau misalkan rame-rame, ini ada batas orangnya nggak sih? Deluxe, misalkan batasnya berapa orang? Kalau dari spesifikasi kamarnya sih ada sih berapa orang. Nggak bisa lebih? Kurang tahu juga. Soalnya kalau kita stop kontak ya itu minim. Oh, Jadi kalau rame-rame juga. karena untuk stop kontak sendiri nanti lihat review kamarnya ya, itu sudah kita bahas lengkap. Tapi kita juga bisa ada tambahan extra bed, jadi bisa muat 6 orang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini tuh kalau gua lihat kapasitas orangnya sih untuk yang dipersilahkan ya, untuk di listnya katalog lebih banyak sih dibanding hotel-hotel yang lain. Kalau misalnya mau lebih lagi langsung kontak adminnya aja kayak gitu. Kalau misalkan di Deluxe ini wifi-nya tuh agak lemot. Sebenarnya wifi banyak ya. Katanya juga ada Starlink di brosur dari apa namanya? Adminnya ya. Banyak wifi pilihannya, tapi tetap kalau misalkan di sini dapatnya yang agak ngelag juga. Karena memang Starlink juga
terbatas juga karena Starlink kan dia ngambil dari satelit kan, jadi memang nggak bisa sekencang fiber optik kayak gitu. Dan mungkin juga di sini nggak tahu ada kabel optik atau nggak nyampe ke sini gitu kan. Cuma tapi emang wajar gitu yang tadi saya bilang, emang ini untuk camping. Bawa Starlink sendiri. Ya bawa Starlink sendiri bisa yang portable ya, karena memang kita mau menikmati alam kayak gitu. Terus malam-malam juga nggak terlalu berisik, jadi bisa tidur dengan enak. Kan biasanya kalau camping kan nongkrong-nongkrong ya, jadi ramai banget tuh. Ya. Tapi di sini aman sih. Jadi tadi sih untuk malam ini sih nggak ada yang bawa sound horeg sih, nggak ada sih, aman jadi. Nggak ada. Nggak ada. Juga ada penitipan helm. Ada penitipan helm. Terus juga lahan parkir ada CCTV-nya. Dan dari parkiran juga ke kamar ini juga nggak terlalu jauh nanjangnya. Kalau misalnya kalian lihat di video saya sebelumnya di Alinson, itu bisa kalian lihat dari parkiran ke kamar, dari kamar ke restoran itu sangat makan tenaga. Kalau di sini sih enggak ya. Ya PS3-nya buat yang suka main PS3 lemot, nggak tahu kenapa ya. Kenapa? Mungkin karena PS3 versi lama kali ya. Atau juga sih emang PS3 kayak gitu kali ya, gue juga belum pernah beli sih PS3. Terakhir kita main itu PS2 kalau nggak salah. Itu PS2 tuh kita terakhir mainin itu pas udah berapa belasan tahun yang lalu lah. Kita ngikutin update PS ya, PS3 kita nggak pernah main, PS4 nggak pernah nyoba, PS5 pun juga sama gitu kan. Jadi ya mungkin karena udah out of date gitu kan, udah lama banget gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kayak bukan hidangan utamanya nih PS3, tapi enggak ya alternatif lah. Iya, alternatif lah. Alternatif hiburan kayak gitu. Buat yang biasanya cowok-cowok nongkrong tuh pada main bola, ada bolanya juga. Jadi gamenya udah ada, tinggal pilih gamenya aja. Sticknya juga seadanya, nggak rusak tapi ya seadanya. Masih bisa lah digunain. Untuk semalaman sampai pagi ini kita nginep, listrik beberapa kali sih kayak sempat mati tapi nggak sampai mati total. Jadi kayak di sini di backup generator saya juga nggak tahu. Jadi ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Jadi kita kirakan wah di gunung nih listriknya susah atau gimana, mungkin ada kendala masalah listrik atau gimana. Karena waktu itu saya pernah nginep di puncak, saya lupa nama hotelnya, itu pas lagi kondisi hujan atau kondisi itu sempat mati, benar-benar mati listrik itu selama mungkin 15 menit, setengah jam gitu. Tapi kalau di sini tuh enggak sih. Jadi listrik sangat aman. Walaupun kayak misalnya mati pun kayak ngedip doang, cuma ngedip sebentar, habis itu udah nyala lagi. Jadi nggak ada kendala sama sekali kayak gitu. Tapi kira-kira kalau misalkan nginepnya 2 hari bosan nggak sih? Apa cukup sehari kayak gini? Sebenarnya sih kalau misalnya buat yang camping nature camp kayak gini sih enaknya memang 2 hari sih. 2 hari karena kan kayak kemarin kan kita belum bisa ngerasain sunset gitu. Oh iya. Ya mungkin kalau misalnya kita nginep 2 hari ya bisa ada sunsetnya gitu. Ya kalau hujannya 2 hari ya emang ada sial aja. Ya karena pun kayak sekarang nih, sekarang jam 11 itu kalau misalnya di Bekasi nih di teras kayak gini, kalau di sini enak. Jadi dari sorotan matahari angetnya ada, panasnya ada, tapi di sini tuh anginnya sejuk gitu kan. Kalau di Bekasi kan tahu sendirilah, anginnya malah membawa angin panas lagi gitu. Seenggaknya semakin lama nginep di sini buat terapi paru-paru lah kayak gitu. Paling gitu aja video reviewnya. Kalau memang ada yang kelupaan ditambahin di video ini, bisa lah nanti di dubbing kayak gitu. Kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kan sebelah sana?